Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Erinus Salawala dengan NIM 2024 0110 14020. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Aleda Mawene selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah berikan kepada kami mahasiswa untuk meneliti tentang kekurangan dan kelebihan dalam pengajaran di sekolah jenjang SMP atau SMA. Akhirnya sehingga kami mahasiswa bisa meneliti di Jayapura dan sekitarnya, dan dalam penelitian ini ada yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, karena bahwa yang pertama adalah untuk penelitian saya tidak meneliti di Jayapura dan sekitarnya, tapi saya meneliti di luar Jayapura, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan saya meneliti secara video call bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Oksibil. Ya Ibu, itu yang pertama. Dan saya menelepon bersama Bapak Kepala Sekolah pada tanggal 8 Desember 2025 pada jam 7 sampai jam 8, dan dalam video call itu ada beberapa masalah yang saya dapatkan, yaitu dalam video call saya terekam atau rekam layar, tapi suara saya tidak kedengaran, tidak kelihatan. Ya Ibu, videonya sudah bisa terekam tapi suaranya tidak bisa kedengaran. Akhirnya saya edit. Dan yang kedua adalah saya mohon maaf kepada Ibu karena dalam video call berlangsung bersama kepala sekolah di kabupaten saya tidak memakai alma mater yang saya pakai ini. Dan yang ketiga, saya mohon maaf kepada Ibu karena saya tidak mengikuti sesuai dengan kemauan dari Ibu, jadi saya permohonan maaf. Mungkin sekian dan terima kasih. Selanjutnya video berlangsung bersama kepala sekolah. Dalam video call berlangsung bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Oksibil, dalam video call berlangsung saya menjelaskan tujuan daripada saya video call atau telepon bersama Bapak Kepala SMK Negeri 1 Oksibil, dan saya menjelaskan tentang apa yang saya tujuan daripada saya video call bersama Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya menjelaskan bahwa masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia pada jenjang SMP dan SMA, dan saya mengambil di jenjang SMA di SMK Negeri 1 Oksibil. Saya mengatakan dan saya menunjukkan apa-apa yang saya mau bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah menyetujuinya untuk saya bisa mewawancarai bersama Bapak. Dan dalam video call berlangsung itu saya mengatakan bahwa Bapak, sebenarnya saya meneliti di guru Bahasa Indonesia, tapi karena mengingat dengan waktu sehingga saya ambil alih untuk saya wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak disetujui untuk saya bisa wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah. Dan dalam video berlangsung itu saya mengatakan bahwa identitas guru saya akan bertanya di sini adalah Bapak, yang pertama itu Bapak tolong diisi untuk identitas guru ya Bapak. Yang pertama itu ada nama, jenis kelamin, umur Bapak, guru pada kelas, mungkin kelas A, kelas apa begitu, dan situasi status pegawai dan lama mengajar. Saya menjelaskan, dan itu Bapak sudah menjelaskan semuanya itu atau memberikan dia punya identitas. Dan yang kedua saya mengatakan bahwa pertanyaan kepada guru Bahasa Indonesia ya Bapak, sebenarnya ini tertuju pada guru Bahasa Indonesia ya Bapak, tapi karena sesuai dengan penjelasan tadi bahwa mengingat dengan waktu, jadi saya langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak bilang tidak Bapak, nanti meneliti bersama Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak, di dalam pertanyaan itu ada berapa hal yang saya akan mau bertanya, adalah ada
3 bagian. Di dalamnya ada masing-masing nomor. Jadi Bapak, di sini saya mau bertanya adalah yang pertama itu adalah masalah pengelolaan dalam kelas. Itu Bapak, di dalamnya ada 5 pertanyaan yang saya akan bertanya kepada Bapak. Dan yang kedua adalah masalah proses mengajar di sekolah. Ya, di dalamnya ada 6 pertanyaan yang saya akan mau bertanya kepada Bapak. Dan Bapak bilang iya, baik. Dan yang ketiga itu ada masalah sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, Bapak, di dalamnya ada 4 pertanyaan yang saya akan bertanya kepada Bapak. Dan ya Bapak, baik Bapak, saya akan bertanya langsung bersama Bapak. Jadi Bapak, pertanyaan yang pertama itu adalah masalah pengelolaan kelas di sekolah. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah situasi pembelajaran di kelas selalu kondusif dan memudahkan peserta didik untuk belajar? Saya bertanya begitu dan Bapak bilang ya sebenarnya memudahkan untuk belajar dan kondusif, namun karena di kabupaten mengingat dengan kendaraan sehingga ada teman-teman yang kebanyakan terlambat dan terlambat dalam masuk dalam kelas. Dan Bapak mengatakan atau memberikan jawaban yang seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua saya bertanya, adakah gangguan dari luar kelas atau dari dalam kelas mengganggu kelancaran proses belajar mengajar? Misalnya bunyi kendaraan, keributan dari rumah penduduk di sekitar sekolah atau peserta didik yang kurang disiplin. Saya bertanya begitu dan Bapak bilang tidak ada gangguan dalam belajar dan belajar mengajar dalam sekolah karena sekolah sekolah tidak di jalan, akhirnya tidak ada bunyi kendaraan lain, aman saja. Mungkin kendala ketika ada masalah tertentu yang mengganggu sehingga bisa bubar atau tidak belajar kondusif, katanya Bapak begitu Ibu. Dan yang pertanyaan yang ketiga, jika ada apa sajakah yang selalu mengganggu situasi dan kondisi belajar mengajar di kelas? Saya bertanya begitu dan Bapak bilang, Erinus, kamu juga pernah belajar di sini, jadi mungkin sudah tahu semua situasi dan kondisi yang dihadapi di kondisi di sekolah. Dan saya bilang, iya Bapak, benar, saya sudah tahu, tapi saya butuh penjelasan dari Bapak agar Bapak bisa menjelaskan lebih detail. Dan saya mengatakan begitu dan Bapak menjelaskan yang lebih detail. Itu Bapak bilang begini, untuk mengganggu dalam situasi dan kondisi belajar di sekolah adalah sebenarnya tidak ada, tapi mungkin karena ada bunyi penembakan di sekitar sekolah ya, yang biasa ya, mungkin di sekitar sekolah akhirnya mengganggu untuk kondisi belajar. Akhirnya sekolahnya agak di hutan atau agak jauh sehingga siswa harus dipulangkan ya, katanya Bapak begitu. Dan dan saya mengatakan dan ucapan terima kasih. Dan pertanyaan yang keempat adalah, menurut Bapak atau Ibu guru yang menjadi penyebabnya adalah, ya saya bertanya kepada Bapak, menjadi penyebab dalam belajar mengajar itu apa? Dan Bapak bilang penyebab apa itu? Ya, penyebab daripada atau mengganggu dalam situasi belajar mengajar itu Bapak. Saya mengatakan menjelaskan dan Bapak menjawab bahwa penyebab menjadi utama adalah ya sesuai penjelasan tadi. Mungkin karena ada tembakan atau mungkin yang punya tanah biasa datang demo atau bawa parang, akhirnya mengganggu atau menjadi penyebab untuk dalam belajar dan tidak belajar dengan nyaman, katanya Bapak begitu ya Ibu. Dan pertanyaan terakhir di nomor pertama adalah, bagaimanakah solusi yang Bapak atau Ibu guru atau sekolah lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Saya bertanya begitu dan Bapak Kepala Sekolah langsung mengatakan bahwa kami
kami di sekolah tidak bisa mengatasi masalah tersebut karena itu ada pada keamanan atau yang punya wewenang untuk bisa mengatasi masalah tersebut ya, mengatakan hal yang sama kepada saya. Itu menjadi atau jawaban utama yang menjadi peneliti atau jawaban yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kedua di sini adalah masalah Bapak di sini sekarang masuk dalam yang kedua adalah masalah proses belajar dalam mengajar dalam pembelajaran. Saya begitu dan Bapak iya. Baru saya bertanya pertanyaan yang pertama ya Bapak. Yang pertama adalah materi-materi apa saja yang diberikan yang telah Bapak Ibu persiapkan untuk diajarkan pada semester 1 ganjil ini. Saya bertanya begitu dan Bapak Kepala Sekolah langsung bilang, ya itu ada pada guru-guru tersebut ya, guru-guru tersebut mereka menyiapkan materi-materi itu ada pada guru-guru ya. Guru-guru tersendiri memberikan jawabannya seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah semua teks tersebut dapat diajarkan dengan baik kepada peserta didik. Dan Bapak Kepala Sekolah langsung bilang, apa itu teks, apa itu? Bapak bilang bahwa itu dan bertanya begitu. Dan tidak Bapak, ini sebenarnya pertanyaan ini tertuju pada guru bahasa Indonesia, namun ini karena sesuai dengan penjelasan tadi sehingga saya mau Bapak bisa menjelaskan untuk apa semua teks tersebut tersebut dapat diajarkan dengan baik kepada peserta didik. Oke, baik, saya akan baik anak. Bapak bilang begitu dan Bapak memberikan atau menjelaskan tentang teks-teks dapat diajarkan dengan baik kepada peserta didik adalah guru berhak untuk memberikan diajarkan kepada teks yang baik kepada anak-anak agar ke depan menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, yang baik, agar tidak dimemalukan oleh orang lain. Katanya Bapak begitu Ibu. Dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang ketiga adalah adakah masalah yang dialami peserta didik dalam memahami teks-teks tersebut? Dan saya bertanya begitu dan langsung Bapak bilang ada terlalu banyak yang memahami teks yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bapak itu contohnya apa? Saya bertanya lagi bahwa Bapak bilang teks yang kami berikan misalnya itu ada mungkin macam dalam ganjil atau ada yang lain-lain yang bisa menyebabkan teks tersebut ya. Dan baik Bapak, terima kasih atas informasi dan saya mengatakan. Dan pertanyaan yang kelima ya Bapak, saya bilang begitu dan Bapak bilang ya iya. Baru saya bertanya yang nomor yang kelima adalah menurut Bapak atau Ibu guru apakah penyebabnya penyebab daripada teks-teks tersebut ya, atau mungkin dari aspek-aspek peserta didik, mungkin dari aspek peserta didik, dari aspek guru, atau dari aspek sumber belajar dan media pembelajarannya. Saya bertanya begitu dan Bapak bilang ya dari beberapa guru dan peserta didik tidak menjadi persoalan ya. Itu mungkin mereka belajarnya bagus, disiplin, dan mereka belajar juga sesuai jam. Akhirnya mungkin bisa mengerti ya. Jadi mungkin penyebabnya adalah karena sumber belajar yang tidak ada atau media pembelajaran. Misalnya buku, tidak ada buku yang bisa dipelajari atau membaca buku, dan itu untuk sumber belajar ya. Itu dan susah dapatkan sumber belajar karena internet juga kurang kondusif di kabupaten. Dan katanya Bapak begitu dan sepertinya dan mengatakan begitu dan saya ucapkan banyak ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan pertanyaan yang terakhir ya Bapak, dan Bapak mengatakan ya, dan bertanya kepada Bapak bagaimanakah solusi yang dapat Bapak Ibu guru sarankan kepada saya jika suatu ketika nanti saya pun mengalami hal tersebut. Saya mengatakan begitu dan Bapak bilang Anda juga guru bahasa Indonesia ya.
bertanya kepada saya, dan saya bilang, iya benar Bapak, saya guru bahasa Indonesia. Baik, anak, saya jika Anda mengalami hal yang tersebut di atas, maka Anda harus mengevaluasi pengajaranmu, dan Anda mencoba untuk mengajarkan yang baik dan dalam pembelajaran tersebut. Bapak mengatakan begitu. Dan selain itu, untuk mengalami mengalami masalah-masalah dalam proses belajar, seperti ada bunyi penembakan atau yang lain-lain, sakit, mungkin ada masalah hal lain yang Anda dapatkan, itu adalah tugas dan tanggung jawab Anda. Anda harus mempertahankan dan tidak harus, kata Bapak begitu ya Ibu, tidak harus menyerah, dan Anda harus mempertahankan karena itu adalah tugas dan tanggung jawab Anda sendiri, katanya Bapak begitu ya Ibu. Dan itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan saya mengatakan, ya Bapak, sekarang pertanyaan yang pertama, yang terakhir, masalah sumber belajar dan media pembelajaran. Ya Bapak, di dalamnya ada 4 pertanyaan ya Bapak. Dan Bapak bilang iya. Dan langsung saja saya bertanya kepada Bapak. Dan yang pertama adalah, adakah masalah yang dihadapi Bapak atau Ibu guru dalam penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran di kelas? Dan bagaimana pertanyaannya anak? Bapak mengatakan begitu ya Ibu. Dan oke, baik, saya akan bertanya ulang lagi. Adakah masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru dalam penggunaan sumber belajar dan pembelajaran di kelas? Saya bertanya kepada Bapak, dan Bapak menjelaskan. Sangat, itu pertanyaan yang bagus anak. Di sini saya akan berikan jawaban solusi atau jawaban kepada Anda adalah hal yang kami hadapi, masalah yang menggunakan sumber belajar adalah kekurangannya internet. Ya Bapak, dia bilang, kenapa kekurangan internet? Sebenarnya ada wifi juga. Saya bertanya kepada Bapak tuh. Baru Bapak bilang, ya sebenarnya ada wifi, tapi wifi banyak tidak ada kekuatan, banyak pengguna, akhirnya untuk mendapatkan informasi tidak mudah, katanya Bapak begitu. Dan untuk media pembelajaran di kelas, apakah Bapak bisa menjelaskan yang lebih dalam lagi? Saya beran. Bapak bilang, media pembelajaran dalam kelas itu kami tidak biasa slide dan mengajarkan kepada anak-anak, katanya Bapak begitu ya Ibu, kepada anak-anak, karena untuk mendapatkan informasi tentang mata pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak itu tidak mudah, karena tidak ada jaringan atau ya internetnya tidak ada. Dan katanya Bapak begitu ya Ibu dalam kelas. Dan saya bertanya lagi, yang kedua adalah, jika ada masalah apa saja itu? Baru saya mengatakan begitu. Dan masalah itu Bapak bertanya lagi ke pertanyaan balik lagi kepada saya, itu masalah apa saja itu? Bapak kepada saya, itu masalah apa itu yang lain? Bapak mengatakan begitu. Dan masalah yang dihadapi dalam ini tuh pembelajaran di kelas atau sumber belajar, dan mengatakan, dan Bapak bilang, oh itu masalahnya itu ada di internet, atau ya kekurangannya dalam pembelajaran itu ada di internet. Kami kekurangan untuk mendapatkan informasi atau materi-materi yang baik, kata Bapak begitu. Dan yang terakhir atau yang ketiga ya Bapak, dan itu saya bertanya, apa penyebab daripada itu Bapak? Saya bertanya kepada Bapak, dan Bapak bilang menjadi penyebab utama adalah mungkin karena sesuai dengan penjelasan tadi ya, kekurangan itu menjadi penyebabnya, itu menjadi penyebab utama ya. Mungkin yang kedua itu karena ada siswa-siswi tidak masuk dengan secara cepat, atau mungkin terlambat, atau ya tidak
hadir selalu alfa-alfa terus. Akhirnya pembelajarannya itu menjadi penyebab untuk bisa diajarkan kepada siswa atau murid di SMK. Bapak memberikan jawabannya seperti itu ya Ibu, dan saya bertanya lagi, apa solusinya jika suatu ketika saya menghadapi hal yang tersebut? Saya bertanya kepada Bapak, dan Bapak bilang, jika Anda menghadapi masalah hal yang tersebut di atas, maka Anda harus Anda masih di kota, atau di kota itu Anda harus belajar banyak, supaya seperti situasi yang Anda dapatkan di sekolah, macam tidak ada internet, tidak ada buku, Anda bisa mendapatkan informasi yang baik melalui hasil belajar daripada Anda. Dan kata Bapak begitu Ibu, dan itu adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Oksibil. Dan dalam video call itu, dan terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Saya sudah bertanya dan Bapak sudah berikan jawaban. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Bapak bilang, ya baik anak, dan anak masuk di guru bahasa Indonesia. Sepertinya anak masuk di guru bahasa Indonesia. Bapak bilang saya begitu, dan saya bilang, sangat benar Bapak, saya masuk di guru bahasa Indonesia di Universitas Cendrawasih ya Ibu. Bapak, saya mengatakan begitu, dan Bapak bilang, ya baik anak, dalam pembelajarannya, dan Bapak memberikan motivasi yang seperti itu. Dan jika suatu hari nanti Bapak Anda selesai, nanti anak bantu-bantu di saya punya sekolah. Bapak mengatakan kepada saya seperti itu. Itu adalah pembicaraan dari Bapak Kepala Sekolah tersebut. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih karena atas informasi berharga atau Bapak Ibu guru yang berikan kepada saya bagi peneliti, dan Bapak atau Ibu sehat selalu dan semangat dalam dan tugas dan tanggung jawab mulia mendidik anak dan mencerdaskan anak-anak di tanah Papua. Setelah saya menanyakan dan ucapan terima kasih semua itu, dan Bapak sebelum berakhir video, Bapak bertanya kepada saya, apakah Anda ambil di jurusan Bahasa Indonesia guru, dan saya bilang benar Bapak, saya ambil di jurusan Bahasa Indonesia. Dan Bapak mengucapkan banyak apresiasi kepada saya karena anak muridnya sendiri bisa ambil di jurusan Bahasa Indonesia dan bisa masuk di Uncen. Dan video pun berakhir.